Melatih kuntum tumbuh belanda. Sayang terbang di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata. Saya sembah pembuka pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katarino, Bacuramik Maharuga, Basenaka, Bapak. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang atau yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, terima kasih Bapak sudah hadir. Yang saya hormati Pak Camat Sungai Kepulauan, terima kasih Pak Camat. Yang saya hormati Kapolsek Sungai Raya Kepulauan atau yang mewakili. Yang saya hormati dan Ramil Sungai Raya Kepulauan atau yang mewakili. Kepala Desa Kalimunting, ini Abang Dah Ayah ini. Terima kasih atas fasilitas yang telah diberikan. Yang saya hormati Ketua Kuartit Cabang Pramuka Kabupaten Bengkayang. Yang saya hormati Koordinator Wilayah 6 Sungai Raya Kepulauan. Yang saya hormati Ketua Tim Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Bengkayang, seluruh peserta kegiatan rapat koordinasi lintas sektor pelaksanaan pelatihan teknis pendidikan sebaya anti narkotika tahun anggaran 2025. Puji dan syukur kita aturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kuasa dan rahmat dan izinnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini Kamis 15 Mei 2025 dalam kegiatan rapat koordinasi lintas sektor pelaksanaan pelatihan teknis pendidikan sebaya narkotika tahun anggaran 2025. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam rapat pada pagi hari ini, mungkin sampai dengan siang. Ada beberapa hal yang sebelum saya menyampaikan sambutan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kondisi kewilayahan Sungai Raya Kepulauan itu termasuk rawan mengenai narkotika. Data ini kita dapat dari kawan-kawan kita, baik itu dari polisian, kemudian TNI dan masyarakat. Bahkan kami selalu melakukan profiling wilayah-wilayah mana yang menjadi atensi agar program P4G itu bisa masuk. Hari ini Bapak Ibu diajak untuk bersama-sama menyelesaikan masalah terutama yang berkaitan dengan teman sebaya. Maka dengan itu hari ini dengan kesempatan yang baik pada pagi hari ini kita akan melakukan rapat koordinasi. Nanti Bapak Ibu silakan menyampaikan solusi yang terbaik untuk wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, tentunya di Desa Kalimunting. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, Kalimunting itu dekat di wilayah wisata. Jadi kemarin saya sudah mendapatkan informasi, salah satunya adalah Desa Tanjung Budul ya, Dusun Tanjung Budul, itu juga sudah ada yang terpapar. Kemudian di wilayah Sungai Raya Kepulauan kita juga ada yang namanya Pulau Lemututan, di mana Pulau Lemututan ada tempat pasca rehabilitasi, itu tempat recovery, di mana orang-orang yang sebelumnya sebagai pecandu dan korban perilaku narkotika, kemudian mereka menjalani menjalani rehabilitasi, kemudian selesai menjalankan rehabilitasi, mereka masuk ke pasca rehabilitasi.
Pasca rehabilitasi adanya di Pulau Rambutan, itu di bawah rehabilitasi Garakan Sambas. Ya. Di sisi lain, Rambutan menjadi tempat di mana warga Kalimantan Barat atau yang berdekatan sebagai tempat wisata. Ya. Bahkan ada ikan yang memang masih bisa kita lihat, ikan apa yang berwarna itu, Nemo, ya. Dan itu menjadi daya tarik. Tetapi di sisi lain, di sana juga ada tempat rehabilitasi. Nah ini selain tempat wisata yang banyak, ada juga tempat pasca rehabilitasi. Artinya untuk Kecamatan Sungai Raya mendapat atensi. Tetapi yang perlu diatensi adalah selain tadi hal-hal yang positif, maka perlu juga adanya pengawasan dari aparat penegak hukum. Karena tidak menutup kemungkinan banyaknya wisatawan, saya selalu menyampaikan mulai dari PATU 3 kami selalu masuk, kemudian kami juga memberikan pengarahan kepada pemilik wisata agar selalu mengingatkan orang yang berkunjung mereka bisa menikmati wisata alam dan lautnya, tetapi jangan sampai menggunakan narkotika. Nah itu mungkin salah satu bagaimana Bapak Ibu hari ini kami ajak untuk rapat. Rapat ini adalah salah satu strategi BNN mengedepankan soft power approach. Jadi pendekatan lunak yang Bapak Ibu nanti akan disampaikan kepada masyarakat Bapak Ibu sekalian melalui teman sebaya. Makanya di sini judulnya adalah pelaksanaan pelatihan teknis pendidikan sebaya anti narkotika. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara narkotika, tentunya yang ditangkap oleh masyarakat sebagian besar mengenai pengungkapan. Karena saya selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, bahkan mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa di BNN semua institusi ada di sana. Mulai dari TNI, mulai dari Polri, ASN, Kejaksaan, bahkan pengadilan pun ada di satu tempat yang namanya BNN. Jadi BNN itu seperti KPK, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melakukan penindakan, tentunya ditindaklanjuti dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang tentunya personilnya harus paham betul. Makanya di BNN terdiri dari unit yang tentunya punya unit tersendiri di induknya, kemudian tergabung dengan BNN. Karena pemberantasan narkotika itu tidak bisa diselesaikan oleh BNN saja, tetapi harus melibatkan semua instansi penegak hukum, kemudian ikut andilnya masyarakat bagaimana kita perang melawan narkotika. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, saya mohon dan berkenan kepada Bapak Ibu sekalian dalam rapat kali ini bagaimana strategi kita agar generasi muda itu terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Bapak Ibu sekalian, prevalensi sudah menyampaikan bahwa tingkat prevalensi kita cukup tinggi, ya. Dan disampaikan yang namanya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika itu tidak ada jaminan untuk sembuh. Nah, kalau tidak ada jaminan untuk sembuh, itu disampaikan oleh pakar dari hasil penelitian yang tentunya evidence based, maka hari ini Bapak Ibu mari bersama-sama bagaimana masyarakat kita yang belum terpapar jangan sampai terpapar. Kalau sudah terpapar Bapak Ibu sekalian, minimal ada 3 hal. 1, mentalnya rusak, moralnya rusak, dan masa depannya gelap. Nah, itu Bapak Ibu, mereka yang terkena adalah remaja. Maka untuk mendapatkan bonus demografi pada 1 sampai dengan 3 dekade mendatang, di mana remaja saat ini akan masuk pada usia produktif. Bonus demografi sendiri oleh beberapa peneliti diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh
menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil proses menurunkan fertilitas jangka panjang. Kemudian di masa periode bonus demografi, bahwa usia produktif di Indonesia diperkirakan mencapai 69% dari total penduduk. Makanya Bapak Ibu sekalian, bahwa narkotika salah satunya yang paling banyak masuk melalui wilayah Kabupaten Bengkayang. Jadi Bapak Ibu, kita semua tahu tahun 2018 di Sungai Duri diungkap 107 kg sabu dan 113.000 lebih ekses. Belum lagi melalui wilayah perbatasan Jagowi Bapak. Yang terakhir dimusnahkan dengan Kapolres yang 10 kilo. Kalau bahasa kita disedepe 10 kilo, yang 3 kilonya masuk di motor, di joknya, yang 3 kilo jatuh. Ya, itu 10 kilo. Kemudian begitu dibuka sama Pak Teguh, bahwa ini excellent. Ya, biasanya kemasannya warna hijau, ini kemasannya palsu. Begitu dibuka lagi, berlapis, di dalamnya ada hologram yang menandakan barang itu adalah barang bagus. Ya. Kemudian waktu Kapolseknya Mas Dwi di Ledo pernah diungkap juga Blue Ice, sabu termahal, dan itu sudah masuk ke Bengkayang. Ya. Jadi saya tanya dengan Bang Teguh, kira-kira berapa Pak harganya? Karena narkotika ini kan ada uangnya. Ternyata kisarannya 1,5 M. Ini sudah masuk Pak. Kalau 10 kilo berapa? Bahkan yang saya setuju adalah disampaikan oleh Pak staf ahli Bupati, ya, Atet, bukan soal uang, tetapi berapa banyak generasi muda yang dirusak oleh Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang namanya pengedar, bandar, jarang Pak. Bisnis mereka harus lancar. Bisnis mereka harus berdasarkan logika. Makanya mereka itu menjual narkotika itu hanya mengambil keuntungan, tetapi di sisi lain merusak generasi muda. Yang jelas-jelas hasil penelitian tidak ada jaminan terus. Nah, bagaimana meneruskan yang kita di depan seperti itu? Bagaimana kita mendapatkan bonus demografi tahun 2045? Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, momentum ini harus disiapkan secara maksimal sehingga Indonesia bisa memanfaatkan peluang menjadi sebuah bangsa yang maju, yang dari penyalahgunaan narkotika sebagai bagian dari kenakalan remaja merupakan wujud ketidakmampuan remaja menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Jadi Bapak Ibu, penggunanya adalah sebagian besar adalah remaja. Kalau tadi jumlah demografinya 69% dari total penduduk, artinya Pak Bu, kalau yang jualan itu yang belinya tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian bersama-sama kita tidak berbuat sama sekali, kita akan menjadi kacau Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian sambutan saya. Kita bisa bergandengan tangan Bapak Ibu. Mohon nanti berkenan kita buang ego kita, bagaimana kita berpegangan tangan antar instansi bisa menyelamatkan generasi muda di wilayah kabupaten kita yang dicintai, terutama di wilayah Sungai Raya Kepulauan. Nah, ini sudah hadir juga saya sampaikan dengan Bapak Ibu sekalian, ada Pak Kepala Kemenag Kementerian Agama. Kami sudah mencanangkan, sudah ber-PKS kegiatan atau program bimbing catim. Jadi selain nanti calon-calon pengantin itu diberikan penduluhan pernikahan, kemudian nanti disisipkan dengan stunting, kemudian kami nanti akan menyampaikan yang berkenaan dengan bahaya narkotika. Karena sebelum saya tutup, saya menyampaikan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan, ulangi, pecandu itu bisa diturunkan secara genetik, Bapak. Ya.
Logikanya saja kalau memang suaminya pecandu dan istrinya bukan pecandu, satu saat kalau punya anak, anaknya bisa juga menjadi pecandu. Atau sebaliknya, istrinya pecandu kemudian suaminya bukan pecandu, ada kemungkinan anaknya menjadi pecandu. Bahkan yang lebih parah kalau suaminya pecandu dan anaknya pecandu, ada kemungkinan besar anaknya sebagai pecandu. Kita tidak bicara mengenai genetiknya. Kalau kita bicara mengenai logikanya saja, bahwa anak akan meniru tingkah laku daripada orang tua. Kalau orang tuanya pecandu, dia akan menyampaikan meniru bapaknya yang ya. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang terhormat pada kegiatan rapat kali ini. Mudah-mudahan hasil rapat nanti mendapatkan kesimpulan, dan kesimpulan itu bisa diaplikasikan di lapangan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir hari ini diberikan rahmat dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jika ada kata yang patah jangan salahkan kerabat maupun ngaji. Jika ada kata yang salah, mohon maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Burung pipit di tengah sawah, buang laku di atas batu. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin belum dibuka ya Pak. Kegiatan pelatihan teknis pendidikan supaya anti narkotika tahun anggaran 2025 Kamis 15 Mei 2025 saya nyatakan secara resmi dibuka. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wahyu Kurniawan. Demikianlah serangkaian acara pembukaan kegiatan rapat koordinasi lintas sektor pelaksanaan pelatihan teknis pendidik supaya anti narkotika tahun anggaran 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruna Basengan Kak Jabatan. Izin Bapak Ibu dipersilakan dengan hormat untuk foto bersama.